Bukan saja aguan yang harus disorot di sini. Karena proyek strategis nasional di PIK 2 adalah sisa daripada rezim pemerintahan Joko Widodo. Ini yang harus diusut tuntas. Ini dia harus diusut tuntas, bukan kita tolak saja, tapi kita usut tuntas juga. Ini sisa-sisa permainan rezim sebelumnya. Satu hal yang benar-benar dibawa sama ARM hari ini itu persoalan PIK 2 ya. Ya udah diulang-ulang persoalan PIK 2 ini, bagaimana aguan melancarkan aksinya untuk merampas tanah masyarakat. Artinya dalam kajian strategis tentang hak hidup masyarakat itu sudah diatur di dalam undang-undang. Namun beberapa orang yang tidak patuh terhadap undang-undang kemudian juga menjadikan undang-undang itu sebagai alat untuk memperoleh pundi-pundi kekuasaan, tidak pernah memikirkan itu. Jadi pemberedelan tanah dengan harga 50.000 yang kemudian mereka jual itu bukan dilakukan oleh aguan sendiri. Harus diketahui itu juga dilakukan oleh kepala-kepala desa. Maka betul yang disampaikan oleh para tokoh kemarin-kemarin ya. Sempat mereka menyampaikan bahwasanya ada ketidakpercayaan kepada kepala-kepala daerah atau kepala desa atau siapapun, entah camat atau bupati dan lain sebagainya, perangkat-perangkat pemerintahan yang ada di daerah Banten tempat PSN PIK 2 itu sempat melakukan permainan mata, sempat bermain mata dengan para investor. PSN ini merupakan kegentingan nasional. Oke, kita bicara kegentingan nasional, bicara bagaimana kemajuan suatu bangsa. Bangsa itu ada ketika rakyatnya ada. Tapi hari ini kalau misalnya orang mengambil tanah dengan harga yang murah lalu dijual kepada investor dengan harga yang mahal, sebuah ketidakmasukakalan, sebuah kesesatan berpikir yang sengaja dibuat-buat untuk keuntungan pribadi. Bukan saja aguan yang harus disorot di sini. Karena proyek strategis nasional di PIK 2 adalah sisa daripada rezim pemerintahan Joko Widodo. Ini yang harus diusut tuntas. Ini dia harus diusut tuntas, bukan kita tolak saja, tapi kita usut tuntas juga. Ini sisa-sisa permainan rezim sebelumnya. Dan apakah kita harus diam menyaksikan hal-hal seperti ini? Perlawanan akan perampasan tanah rakyat akan menjadi sebuah stimulus perjuangan masyarakat. Saya kasih gambaran seperti ini deh. Orang-orang sekarang kan nggak nyadar nih kalau PSN PIK 2 ini menjadi masalah bersama gitu loh. Sebelum PSN PIK 2 itu ada PSN yang masih lekat di kepala kita tentang bagaimana sekolah dibombardir, kemudian lingkungan masyarakat dibombardir. Ini kan pola-pola lama. Di Rempang, kasus di Rempang itu juga PSN urgensi nasional. Itu dihalang-halangi oleh rezim yang menggunakan, waktu itu saya tidak mau sebut nama, tapi dia sekarang udah menjabat di SDM, dia ketua Golkar. Waktu itu sempat dia menunjukkan arogansinya apabila kita mengkritisi tentang PSN di Rempang. Nah ini yang harus menjadi penegasan bahwasanya pemerintah mencoba untuk membuat tameng agar tidak adanya perlawanan sipil. Tapi pemerintah juga harus tahu perlawanan sipil itu terstimulus dari perlawanan kecil seperti ini. Dan apabila nanti perlawanan seperti ini akan digembosi,
maka yakin sungguh penggembosan itu berasal dari pemerintahan. Ini yang harus kita jaga-jaga. Hari ini kita teriak-teriak tolak PSN PIK 2, kalau besok kita digembosi sama pemerintah, tiba-tiba kita berhenti. Aneh, pesan saya begini, ketika kita ingin betul-betul menolak dan mengusut tuntas PSN PIK 2, kita harus komitmen. Kita harus tahu siapa dalang dibalik ini semua. Apakah hanya Aguan, apakah hanya Jokowi, kita nggak tahu. Ada tadi disebut 9 naga atau 9 cacing, itu jelas mereka yang menjadi investor tunggal don tunggalnya Aguan itu. Oke, mungkin terakhir yang ingin saya sampaikan, seperti apa yang sudah dinyanyikan oleh orator sebelumnya, bahwasanya Indonesia memang sekarang sedang dilanda degradasi moral, sehingga timbul kebiasaan-kebiasaan baru, yakni judi online. Yang ini yang harus betul-betul kita tumpas, betul-betul kita suarakan, kita kampanyekan, bahwasanya judi online merusak moral bangsa. Akhirul kalam, billahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, maju terus menang tanah air atau mati.